Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di Passion Pasundan Podcast Communication bersama saya Zi Chandra. Dan juga tentunya hari ini spesial sekali saya ada bersama Bapak Iqbal dan juga Putri ya yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi mengawali Passion episode kali ini saya ingin mengucapkan dulu turut berduka cita mewakili dari Civitas Akademika yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unpas atas tragedi ataupun bencana yang terjadi di Cianjur, gempa bumi yang berkekuatan 5,6 skala Richter, betul Pak ya. Dan tentunya kami juga berharap ya para korban dan keluarga yang mengalami musibah tersebut tentunya diberikan ketabahan dan juga tentunya tidak terjadi lagi kalau kita bicara gempa itu berarti saya harus bicara dari awal dulu nih Pak Iqbal, karena kaitannya dengan yang saya kenal Bapak adalah ahli dari komunikasi bencana dan kita belum ahli, masih belajar lah. Kita sempat juga melakukan penelitian bersama terkait komunikasi dan mitigasi bencana. Nah, kalau bicara soal gempa ataupun gempa bumi terutama sebelum kita bahas yang ada di Cianjur nih Pak Iqbal, mungkin banyak orang bertanya ataupun banyak orang juga masih bingung gitu. Kenapa sih bisa terjadi gempa? Apakah karena daerahnya di gunung atau karena apa gitu? Sebenarnya bicara tentang gempa, selama kita hidup di daratan, jangankan daratan ya, di lautan pun terjadi gempa. Oke. Jadi permasalahannya sejauh mana akses atau jalur-jalur patahan-patahan tersebut yang telah tidur ratusan mungkin jutaan tahun yang lalu sebelum ya mungkin kepulauan ini terbentuk atau dari negara-negara yang lain juga terbentuk, ya yang namanya gempa itu sudah ada, tinggal di bawah tanah kita gitu. Jadi dia itu tidak terpatok dia tinggal di pegunungan, perkotaan dan lain halnya. Yang namanya gempa itu pasti kita ngerasakan. Terlepas itu gempanya berada di pusat titik gempa itu terjadi, maupun kita merasakan gelombang-gelombang akhirnya. Contoh kasus ketika di Cimandiri, di Cianjur maksudnya, kita itu padahal hanya gelombang sekiannya, itu kerasanya cukup lumayan. Bahkan sampai Jakarta. Sampai Jakarta ya, sampai jadi ke Bogor apalagi gitu ya. Dan artinya gempa itu bukan terbatas kita tinggal di mana. Selama kita hidup, kita berada di daratan, kita akan merasakan gempa. Terakhir aja ternyata tidak hanya di Indonesia, Turki pun mengalami gempa. 1 hari setelah di Cianjur, Turki yang mengalami gempa juga dengan skala Richter yang tidak jauh berbeda gitu. Oke. Dan bicara soal gempa juga, selain di Indonesia ada negara yang katanya langganan gempa kayak Jepang gitu, unggal bulan bahkan katanya setiap minggu juga ada gitu. Betul, karena Jepang sama Indonesia itu termasuknya ke dalam Ring of Fire ya, cincin api. Dari Jepang itu jalur cincin api itu istilahnya itu ibaratnya tuh patahan yang ada di lautan sampai ke Indonesia. Indonesia itu berarti di selatan samudra ya, kayak semacam laut-laut selatan di Indonesia sampai ke Australia, itu lempengan-lempengan tersebut yang ada di lautan. Jadi kalau Jepang itu, jadi mereka tuh sudah bersahabat gitu. Dia itu sudah terbiasa dan ibaratnya bencana itu menjadi sebuah norma atau budaya baru bagi masyarakat Jepang itu sendiri. Oke, kalau bicara soal kita semua nih, saya mau nanya dulu sama Putri. Kemarin itu kalau nggak salah, ingat saya tanggal 21 November ya, hari Senin ya? Iya, hari Senin, Pak. Hari Senin, kamu lagi ada di mana? Di kampus kah atau lagi berkegiatan di luar kampus? Kebetulan lagi nggak ada di kampus. Sebenarnya sebelum pagi hari itu di kampus, terus pulang dulu ke tempat tinggal gitu Pak. Jadi pas gempa terjadi itu lagi di tempat tinggal. Berarti merasakan guncangan itu? Merasakan banget sih itu. Lama banget sih, lumayan itu sempet kayak kan lagi tidur. Itu tuh kebangun, terus sempet ngeliat dulu keluar, terus itu duduk lagi, itu tuh masih berlangsung gitu gempanya. Jadi lumayan lama. Nah, ini yang menarik, mungkin kita sama-sama masih, saya sendiri nih Pak Iqbal, saya kemarin pada saat gempa berlangsung saya ada di kelas, tepatnya di GB lantai 4 ya.
itu sudah dipanggil sama OB, Pak ada gempa, mohon turun dulu. Oke, kita turun nih ya. Saya turun sampai lantai 2 gempanya berhenti. Saya sudah menginstruksikan juga ke teman-teman yang di kelas, yuk turun gempa. Tapi begitu gempanya berhenti, oh udah berhenti nih, naik lagi ah. Sebenarnya itu tuh salah ya. Nanti kita ulas bicara tentang kesiapsiagaan apa yang harus dilakukan sih. Tapi pada dasarnya ada mekanisme atau apa yang harus dilakukan bagi masyarakat atau kita manusia ketika terjadi bahaya-bahaya bencana tersebut. Karena setiap potensi bencana itu cara penanganan atau upaya yang dilakukannya itu berbeda-beda. Iya, karena bicara bencana bukan hanya gempa saja ya. Bencana itu tidak bicara tentang bencana itu tidak hanya gempa bumi. Tapi kalau pertanyaan dari Pak Zi tadi salah apa tidak, sebenarnya bisa dikategorikan bisa tidak salah juga, karena sudah yakin bahwa gedung ini memiliki struktur yang aman gitu, dan kebetulan getaran atau efek shockwave atau yang dikejutkan, kita sudah mengetahui ini tidak terlalu besar karena feeling juga bisa diperhitungkan. Kalau memang yang kemarin itu untuk di kota Bandung sih tidak terlalu parah karena dia itu hanya gelombang ya, ibaratnya secara sederhananya, logika dasarnya atau ilustrasi sederhananya, ketika air yang pertama kali kita gebuk lah istilahnya air itu yang paling besar itu kan gelombang yang awal. Semakin menjauh semakin kecil, ada gelombang tapi semakin kecil. Begitu juga gempa, retakan yang mungkin bergeser atau apapun itu di titik pusatnya itu akan besar. Nah kebetulan di Cianjur itu sebenarnya skala Richter magnitudonya itu kecil, cuma 5,6, tetapi memiliki dampak yang luar biasa ya. Kalau catatan BNPB, kalau saya cek di sini sedikitnya ada sekitar 160 kecamatan yang terdampak dan 130 desa yang terdampak. Dan untuk rumah yang rusak itu ada sekitar 56.311 rumah yang rusak. Artinya kenapa itu bisa sangat sangat merusak ya? Karena gempa yang terjadi itu adalah gempa yang dangkal. Kedalaman ke tanahnya itu cuma 10 km. Biasanya kalau misalnya contoh kasus ya, bisa gempa-gempa yang ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia itu kan jauh. Contoh misalnya yang di Aceh itu di titik lautan, gempanya gempa di laut gitu ya. Makanya mengakibatkan tsunami gitu. Tapi ternyata karena magnitudo skala Richternya tinggi, itu juga merusak di kota-kota di pemukiman penduduk tersebut. Nah di sini karena gempanya dangkal sehingga ya merusaknya cukup lumayan besar. Ditambah memang bangunan-bangunan yang ada di sekitar kota Cianjur dan sekitarnya gitu ya, itu tidak memenuhi standar rumah-rumah yang anti gempa. Oke, kita nanti akan bahas standar-standarnya seperti apa, tapi saya juga pengen tahu nih, kalau dengan demikian di Cianjur itu apa penyebab gempanya? Tadi sempat disinggung soal Cimandiri atau namanya sesar Cimandiri ya. Itu seperti apa, Pak? Sesar Cimandiri itu termasuk salah satu sesar tertua ya yang ada di Pulau Jawa, karena bentangannya cukup panjang dari Pelabuhan Ratu sampai Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Nah kebetulan yang kemarin bergerak itu adalah segmen yang berada di segmennya Cianjur seperti itu. Jadi bukan yang mungkin bicara tentang sesar itu kan panjang ya, panjang sesuatu yang patahan yang sangat panjang. Mungkin banyak beberapa masyarakat yang belum memahaminya ketika sesar itu seluruhnya gitu ya, dari ujung ke ujung. Nggak seperti itu. Tergantung nih si gempa itu pengennya di mana gitu. Kebetulan pergerakannya di mana. Kalau misalnya di raya titik yang misalnya ada titik A, titik B, titik C, titik D. Kebetulan yang bergeraknya itu titik B. Nah, yang otomatis yang lainnya hanya mengikuti gitu. Hanya mengikuti gerakan dan perubahannya pun cukup sedikit, dan sampai hari ini terus akan terjadi. Terbukti sudah banyak gempa susulan selama beberapa hari ini di Cianjur ya kan. Kalau dilihat di notif kayak BMKG hampir lebih dari 10 kali kayaknya. Ya. Intensitasnya juga lumayan tinggi ya, Pak. Maksudnya kayak gempa susulannya tuh sering gitu hitungannya. Nah itu kenapa bisa terjadi setiap ada gempa, ada gempa susulan juga gitu, Pak? Ya ibaratnya ketika ibaratnya secara sederhananya gitu ya, ketika
kita mematahkan suatu barang truk gitu ya, ada retak sedikit dong. Terus kebetulan si objek yang di garis patahan itu goyang-goyang karena tekanan tonase, tekanan populasi yang ada di situ, sehingga memakin gerak lagi. Sederhananya seperti itu yang saya pahami. Nah, hal ini akan terjadi sampai ibaratnya untuk sementara waktu menurut saya kepadatan dalam itunya cukup bisa dibilang stabil gitu. Dan yang ditakutkannya adalah ya proses ini terus bergerak karena tadi itu yang sesar ini kan panjang. Kita titiknya kebutuhan di segmen Cimandiri nggak tahu nanti dia tuh akan main kemana lagi tuh. Ya mungkin nanti peneliti dari ahli geologi akan lebih mumpuni menjawab hal itu seperti itu ya. Oke, baik. Kalau kita bicara soal gempanya kan sudah terjadi, penanganannya atau mitigasinya juga sudah dilakukan oleh pemerintah setempat ataupun bahkan sampai pemerintah pusat yang sudah menginstruksikan bila rumah yang terdampak rusak berat akan diganti langsung oleh pemerintah. Nah, berarti kesiapan dari kita nih terhadap bencana ini sejujurnya sebenarnya udah siap atau belum? Belum, sangat belum, sama sekali. Ya, dalam konteks penanganan bencana itu ada 3. Yang pertama pra-disaster, yang kedua during disaster, yang ketiga itu after disaster. Nah, kita ini saat ini misalnya saya ngomongin tentang kasus Cianjur dulu ya. Ini tuh berarti kan during disaster dan after disaster. Tadi Wazi ngomongin tentang rehabilitasi dan recovery-nya seperti apa. Nah gitu. Tetapi ini tidak akan menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa, cost yang luar biasa. Karena gini, banyak penelitian yang menyampaikan bahwa cost mitigasi lebih rendah dibandingkan rekonstruksi dan rehabilitasi. Oke. Gitu. Kalau penanganan kita dimulai dari mitigasi, sebenarnya tidak akan sangat merusak. Kan kebayang ada berapa di sini 3.000 sekian rumah. Otomatis kalau sederhananya satu rumah disubsidi negara seharga 100 juta, hanya untuk rumah saja pemerintah harus mengeluarkan 100 juta dikali 3.000 sekian. Belum lagi unsur-unsur yang lain dan lain halnya. Beda ketika memang sudah siapkan. Tetapi kita juga harus melihat bahwa di dalam bicara tentang sebuah risiko bencana itu ada rumusnya bicara tentang sebuah risiko sama dengan hazard dikali vulnerability terus dikali exposure dibagi kapasitas atau capacity. Nah kasusnya kalau bicara di Cianjur itu kita tahu bahayanya adalah atau hazardnya adalah gempa bumi gitu ya. Yang di Cianjur itu baru 5,6. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu puncaknya maksimumnya itu menurut beberapa ahli geologi itu sampai 7 skala Richter. Jadi 5, sekian itu belum maksimum, tetapi dampaknya luar biasa ya. Dampaknya luar biasa dan tidak menimbulkan hanya bangunan rusak, tetapi menyebabkan longsor pula. Nah itu. Ya kan? Sehingga ternyata yang jadi gini banyak saya lupa ya penelitiannya siapa saya menyampaikan bahwa pada dasarnya gempa bumi itu tidak memakan korban jiwa sederhananya seperti itu. Yang memakan korban jiwa itu adalah apa yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Misalnya ya ketiban rumah sendiri gitu ya, longsor gitu, bukan gempa buminya gitu. Kata penelitinya seperti itu. Ya tapi memang logika sederhananya gitu ya. Kita juga sebenarnya bisa berlindung kalau memang konstruksi rumahnya itu ataupun bangunannya sudah tahan gempa dan kuat gitu. Betul. Karena kebanyakan yang korban itu di dalam rumahnya sendiri. Sekolah-sekolah di sana itu ya karena tidak sesuai dengan standar, saya nggak tahu ya. Karena memang tapi secara tahunan memang terakhir gempa di Cianjur itu tahun 2000, 12 Juli 2000. Oke. Terakhir. Berarti 22 tahun yang lalu. Nah, oke. Dan itu pun hanya 35 orang terluka, 365 bangunan. Itu pun titiknya Sukabumi. Padahal kalau sejarah itu memang yang tercatat di dalam sejarah itu ya dimulai dari tahun 1834. Dan itu pun ya, saya nggak tahu ya. Mungkin pada saat itu kalau Belanda mungkin mengarsipkannya karena waktu itu Indonesia seperti apa, akhirnya arsip-arsip seperti itu mungkin ada yang hilang dan lain halnya. Nah, kalau yang tadi ketahanan dari yang namanya vulnerability itu sendiri ya, kerentanan
kerentanannya ini bahwa memang di rumah-rumah yang ada di Cianjur itu belum terstandarisasi rumah yang anti gempa. Tapi emang kalau saya lihat sendiri di sosial media juga, mostly yang runtuh, yang bangunan runtuh itu emang kelihatannya emang bangunan-bangunan tua, ya. bangunan lama. Terus dapat info juga, katanya yang banyak runtuh juga itu sekolah, SMA, yang pasti udah berdiri udah lama banget gitu, dan itu tuh bangunan-bangunan lama gitu. Jadi mungkin belum mengikuti standar Barataga gitu, bangunan rakyat yang tahan gempa. Iya, itu kan mungkin peraturan itu dibuat ketika bangunannya sudah berdiri jauh lebih lama daripada peraturannya. Betul. Nah, vulnerability itu sendiri tidak hanya bangunan fisik, sosial, ekonomi, politik pun harus terbangun. Percuma bangunannya sudah bagus, tetapi masyarakatnya nggak siap, masyarakatnya acuh, masyarakatnya tidak peduli dan lain halnya. Dan tentunya ini juga akan mempengaruhi yang namanya berkaitan dengan jumlah populasi di sana, eksposurnya berapa ribu. Gitu kan. Ketika yang meninggal saat ini sekitar yang update per tanggal, saya lihat ini update per tanggal hari Senin 21 November jam 1:30. Update tanggal 24 jam 5 sore ya. Kemarin berarti ya. Kemarin per hari ini kita nge-tag podcast ya. Oke. Itu ada 272 jiwa meninggal. 39 masih dinyatakan hilang. Nah, hal ini menyebabkan bahwa apakah hal ini masyarakatnya belum siap? Iya, betul sekali masyarakat di Cianjur, saya yakin masyarakat Indonesia deh, itu belum sigap terhadap potensi-potensi bencana. Karena pola pikir masyarakat Indonesia itu masih mindsetnya itu masih mindset ini semua adalah cobaan, ini adalah takdir. Kita ikutin takdir aja. Sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan berpikir setidaknya untuk mengurangi risiko bencana itu sendiri. Ketika mengurangi risiko bencana, ibaratnya ketika sakit kita berikhtiarnya berobat. Benar gak sederhananya gitu. Tapi ketika memang kita sudah mengetahui ada potensi bencana di Indonesia, khususnya di daerah tempat tinggal kita berdiri, kita harus mengetahui nih bahaya-bahaya yang terjadi seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Minimal meminimalisir risiko bencana yang akan kita hadapi nanti. Salah satunya tadi struktural, ya kan? Kayak fisik ya, mitigasi struktural, bangunannya harus seperti apa yang tahan gempa. Padahal nenek moyang kita dalam konteks local wisdom gitu ya sudah menentukan bahwa bangunan itu seperti apa itu di mana, kalau misalnya ke Baduy, terus di kampung-kampung yang kampung adat yang ada di Jawa Barat atau di Indonesia ya, itu sudah dia itu ibaratnya sudah mengikuti apa yang diinginkan alam tanda kutip. Walaupun dengan warisan leluhur yang kita juga secara saintis kenapa harus seperti ini, kenapa harus ini tempat titik penduduk itu harus jangan di sini itu leluhur kita sudah mengatur itu sendiri. Nah, masalahnya ini merupakan sebuah, kalau dalam konsep re-society masyarakat berisiko ya mau tidak mau ini adalah sebagai dampak modernisasi sebagai masyarakat modern gitu. Pembangunan yang luar biasa, populasi yang akhirnya cukup tinggi, dan masyarakat mementingkan ekonomi, politik dan lain halnya, tidak melihat bahwa kita memiliki sebuah kerentanan. Nah, kerentanan ini yang akhirnya menyebabkan jangan disalahkan ketika ketika ada bencana ya mendapatkan sebuah korban atau misalnya kerusakan yang cukup sangat besar gitu ya. Nah, risiko yang terjadi ini bahwa apa ya kapasitas kita? Pertanyaan saya kepada misalnya Putri, Pak Haji, ketika ada gempa, apa yang harus dilakukan? Ya, saya sendiri masih bingung. Nah. Maksudnya kayak kemarin juga kan proseduralnya sudah dilakukan. Ya kita keluar ruangan atau mencari tempat berlindungnya kepala di bawah meja seperti apa yang tahan akan goncangan ataupun reruntuhan. Tapi setelah itu nggak tahu mau ngapain ya. Nah, ini yang terjadi karena bicara tentang sebuah proses psikologi ya, proses psikomotorik lah sorry. Segala sesuatu itu harus dilatih secara simultan. Makanya kalau saya ngebandingin di Jepang, mereka itu karena sudah berdamai tanda kutip, artinya tidak menyalahkan alam.
mereka berdamai bersahabat, artinya kategori sahabat tuh sagoreng-gorengna babaturan ya kudu ditarimakeun. Kita harus menghadapi ketika teman kita itu lagi pundung bahasanya gitu, lagi baud, lagi marah, apa yang harus kita lakukan? Minimal kan gitu. Nah, ketika di Jepang itu mereka sudah mengetahui hal itu. Selain mitigasi struktural yaitu berkaitan dengan rumah dan lain halnya, ada juga mitigasi non struktural. Salah satunya bicara tentang undang-undang dan lain halnya. Itu pun sudah dilakukan oleh Indonesia. Tetapi menurut saya yang masih lemah itu saya masih belum menemukan, correct me if I wrong gitu ya. Berkaitan dengan kurikulum kebencanaan. Oke. Itu hanya kalau saya punya anak dan saya lihat itu hanya sebagai suplemen doang. Tidak menjadikan sebuah kurikulum bencana itu seperti apa. Seperti ini, di Jepang anak itu minimal 1 bulan sekali itu melaksanakan Simulasi bencana. Dan tidak hanya di sekolah, tapi misalnya satu kecamatan itu mengadakan simulasi bersama. Untuk mengetahui sejauh mana teknologinya bekerja apa tidak. Ada yang disebut dengan EWS, Early Warning Systemnya seperti apa. Sistem peringatan dini ya. Sistem peringatan dininya ketika apa dan lain halnya. Kemarin ketika ada gempa bumi yang mengakibatkan tsunami, kita lihat kan CCTV-nya seperti apa ya. Betul. Itu sirin udah muncul bunyi, masyarakat sudah mengetahui harus kemana dan lain halnya. Karena itu bergerak di bawah alam sadar manusia. Ketika ada simbol seperti itu, apa yang harus dilakukan? Makanya kalau misalnya kenapa saya ingin mudah-mudahan ke depan ini menjadi sebuah hal yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama, karena bicara tentang penanggulangan bencana itu tidak bisa melibatkan atau mengandalkan pemerintah saja. Masyarakat harus hadir dan penting berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Dalam arti ini adalah konsepnya adalah pentahelix, adanya pemerintah, adanya masyarakat, adanya komunitas, adanya lembaga ekonomi dan lain halnya turut berpartisipasi untuk penanggulangan bencana. Itu yang paling utama. Nah, ketika pendidikan itu sangat penting, menjadi sebuah kurikulum yang harus diterapkan sejak dini, akhirnya itu menjadi sebuah investasi yang luar biasa terhadap pengurangan risiko bencana. Dan kita akan ingat terus sebenarnya karena udah di alam bawah sadar lah ya hitungannya. Yang harus dilakukan ketika ada sebuah lagu yang khusus untuk anak-anak yang sudah banyak disiarkan oleh BNPB juga merupakan relawan-relawan kebencanaan, misalnya musiknya itu ada lagunya itu jika terjadi gempa, liriknya gini, saya nggak boleh nyanyikan karena suara saya fals gitu ya. Kirain kenapa nggak boleh nyanyi? Karena suara saya fals, malu maksudnya gitu. Jika terjadi gempa lindungi kepala gitu kan. Tapi lagunya itu kayak lagu-lagu yang populer. Itu nadanya gimana ya? Jika kayak potong bebek. Oh, jika terjadi gempa lindungi kepala. Jika terjadi gempa gitu. Kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu kan setidaknya akan membuat sebuah stimulan yang positif kepada anak-anak, dan ketika terjadi itu dia akan bergerak di bawah alam sadar. Jika terjadi gempa berlindung di bawah meja. Jika terjadi gempa misalnya dan lain-lain gitu. Apa yang harus dilakukan itu memang harus penting. Nah, proses simulasi ini saja terakhir penelitian saya waktu di sana di salah satu desa di Lembang. Itu pun ketika simulasi terjadi itu pun hanya ada situasi-situasi ya seremonial saja. Ya, bukan menjadi sesuatu yang penting perlu diperhatikan oleh masyarakat. Kayak formalitas aja gitu. Betul. Ya, Pak. Dan ini yang akhirnya hampir rata-rata masyarakat akhirnya ya terbagi dua. Ada yang akhirnya sudah aware terhadap itu, ada yang masyarakat yang tidak aware juga. Artinya bukan tidak aware, apatis kalau saya melihat. Masyarakat itu sudah sadar karena exposure berkaitan dengan agak sedikit ke Sesar Lembang ya. Exposure Sesar Lembang di berbagai media itu lebih tinggi dibandingkan Sesar Cimandiri. Tetapi yang meletusnya atau yang bergeraknya ternyata Sesar Cimandiri lebih dulu. Walaupun di Sesar Lembang sudah bergerak sebenarnya, tapi kecil-kecil. Nah, Cimandiri ternyata bergeraknya sudah lebih duluan. Tapi untuk kan tadi kalau misalnya Sesar itu kayak retakan gitu ya Pak. Itu tuh kalau misalnya antara Sesar Lembang dan Sesar Cimandiri itu ada sambungannya juga atau gimana? Ada ya. Jadi kayak gimana ya? Ini misalnya Sesar Lembang, Sesar Cimandiri di sini. Jadi ada pertemuan
Oh, ada Ada titik pertemuan, pertemuannya. ada titik pertemuan Mensilang makanya perlu orang. Terus ini Lembang, jadi seperti itu. Gitu. Berarti tetap berpengaruh juga ke sesar Lembang gitu ya Pak? Menurut peneliti yang baru ya masih dalam kajian ya, saya baca artikelnya selintas waktu itu, ada kemungkinan pergerakan dan akhirnya pemerintah Kota Bandung tadi saya baca akan mengkaji potensi sesar Lembang, baru akan mengkaji. Oke. Ya itulah masyarakat dan itulah ya bukan hanya masyarakat. Ya itulah kita lah ya, kita tidak harus ya kita tidak bisa mungkiri masyarakat pun sama. Ibaratnya kita akan baru aware ketika sudah kejadian. Gitu kan? Ibaratnya kita akan tahu itu rasanya sakit atau rasanya panas ya ketika kita bisa mencoba. Ya itu naluri manusia sebenarnya. Seperti itu. Baik, tapi yang menarik adalah kalau bicara soal kurikulum kebencanaan, hadir juga di Prodi Ilmu Komunikasi mata kuliah pilihan, ya. Namanya komunikasi bencana. Komunikasi krisis dan bencana. Komunikasi krisis dan bencana. Kamu ngambil nggak pertanyaan saya? Ngambil kebetulan sama Pak Iqbal. Ya, berarti yang diajarkan tuh apa saja sih Pak Iqbal? Sebenarnya mata harus kuliah memahami aja ya. Kalau bicara bencana itu kan umum ya. Bencana itu kan secara sederhana ya sebenarnya di Undang-Undang Nomor 7 juga sudah disampaikan berkaitan dengan bencana itu serangkaian peristiwa, sederhananya ya, serangkaian peristiwa yang terjadi yang diakibatkan oleh faktor alam maupun non alam, bahkan yang terjadi oleh manusia. Itu yang dikategorikan bencana. Nanti ada spesifik lagi nih, bencana alam tuh apa, bencana sosial tuh apa, bencana dan lain halnya seperti apa. Secara sederhana mahasiswa itu sederhananya adalah memahami, kan ada terbagi dua ya, krisis sama bencana. Krisis itu sendiri kan tidak hanya bencana, ya, perusahaan pun bisa mengalami krisis. Nah, bagaimana crisis communication yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan, begitu pun sama. Komunikasi bencana yang harus dilakukan, ibaratnya ketika bencana itu terjadinya krisis kan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan ketika terjadi bencana, sebelum terjadi dan sesudah bencana, dengan menggunakan pendekatan komunikasi krisis juga. Oke, berarti Karena nggak sembarangan ngomongin. Yang saya perhatikan nih ada berkaitan dengan kompleksitas yang namanya berkaitan dengan informasi kebencanaan. Kita tidak bisa mengatur psikisnya masyarakat yang saat terkena bencana. ya. Ya kan? Kemarin yang video viral ya kita sempat lihat ada bantuan mau masuk tapi ditahan oleh warga yang sebenarnya tidak ya walaupun sudah meminta maaf dan sudah diamankan oleh polsek setempat tapi itu juga termasuk ke dalam tadi ya psikologis warga yang terdampak bencana tersebut ya. Betul. Karena sebenarnya hal ini sudah terjadi pada tahun yang lalu 2021 ketika gempa Mamuju Sulawesi. Pada saat itu logistik dihadang dengan dijarah oleh masyarakat. Kenapa demikian? Apakah harus disalahkan masyarakat? Tidak. Karena informasi yang tidak jelas yang membuat masyarakat itu merasa tidak pasti berkaitan dengan informasi yang dijanjikan atau yang ditawarkan oleh pemerintah. Di mana kita bisa mengambil logistik atau bantuan, terus kayak kemarin juga terlihat bahkan di tenda pengungsian ada ya ibu melahirkan. Betul. Nah hal-hal yang demikian ya. Karena penyakit di Indonesia saat ini tidak hanya korupsi, yaitu tuh koordinasi, komunikasi, informasi dan kerjasama. KKIK lah. Komunikasi koordinasinya seperti apa, informasinya seperti apa, kerjasamanya seperti apa. Belum lagi ada ego sektoral di berbagai institusi-institusi pemerintahan itu sendiri. Berarti kalau misalnya untuk kasus kemarin yang dihadang itu bisa bentuk defense dari masyarakatnya sendiri karena anggap aja mereka nggak nyampe nih informasinya bahwa bakal ada bantuan yang datang. Jadi itu bentuk defense bahwa mereka aku harus dapat si logistiknya gitu. Jadi mereka melakukan penjarahan duluan. Betul. Gitu. Dia karena apa? Karena adanya ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu penyebabnya adalah komunikasi. Ya, komunikasi karena kalau berbagai para ahli komunikasi menyampaikan peran dan fungsinya komunikasi itu adalah mereduksi ketidakpastian. Ya, walaupun sudah ada semacam pernyataan dan juga informasi bahwa
semua logistik itu dikumpulkan di pendopo bupati, kemudian ada beberapa posko yang juga ditunjuk untuk nanti mengumpulkan logistik di sana biar nanti relawan dan TNI yang akan mengantarkan langsung. Betul. Jadi didistribusikannya oleh relawan dan TNI, bukan ngambil sendiri gitu. Berkaitan dengan manajemen distribusi logistik bencana itu memang sudah ada. Dan lain halnya. Mungkin yang tadi sebenarnya bukan konsep konsep ini tersalurkan atau tidak. Komunikasinya dan koordinasinya seperti apa gitu. Bisa saja tadi ya korban tersebut tidak mendapatkan informasinya dan tidak tahu mau mencari kemana. Walaupun memang kan kayak kita di sini bisa lihat sosial media, mereka belum tentu mungkin listrik terputus dan lain sebagainya. Karena ada kabar juga sampai internet nggak bisa nyala atau listrik terputus gitu. Dan makanya ini yang paling penting dalam saya, karena kebutuhan orang komunikasi, membahasnya dalam konteks komunikasi ya. Karena bicara tentang terjadi bencana, media itu berperan penting. Nah, apalagi di era teknologi komunikasi, ini pentingnya para pemangku kepentingan di daerah, khususnya nasional. Ya, karena ini udah tanggap bencana nasional ya. Waktu itu sudah pemerintah pusat sudah turun langsung, harus bisa memberikan sebuah koordinasi dan komando yang jelas. Soalnya yang tersebar di masyarakat adalah hal-hal yang tidak pasti, kayak hoax dan lain halnya. Mudah-mudahan pemerintah pusat sudah bisa mereduksi itu, karena ini juga akhirnya membuat kecemasan juga, anxiety juga terhadap masyarakat dan lain halnya. Dan pembunuh terhebat ketika terjadinya bencana adalah kecemasan itu sendiri. Iya. Dan apa tadi, hoax dan misinformasi itu gitu. Apalagi kayak hoax dan misinformasi bisa menambah kecemasan dari masyarakatnya. Betul. Udah kecemas kayak gimana sih? Ya ibaratnya banyak juga yang orang yang akhirnya dia cemas, dia tidak nyaman dan lain halnya, sesuatu yang tidak valid informasinya. Ya, makanya ada istilah pembunuh dari angka kematian yang tertinggi itu, pembunuhnya adalah dari kecemasan masyarakatnya sendiri. Karena kan makanya kenapa sekarang ada istilah mental health itu kan dari kecemasan masyarakat sendiri gitu. Nah, proses informasinya harus jelas dan media berperan penting. Dan luar biasanya Indonesia itu karena masyarakatnya adalah masyarakat gotong royong, ketika jadi bencana sistem koordinasi relawan-relawannya cukup luar biasa. Jangan kan itu sistem donasi saja kita sudah sangat baik ya, termasuk di Visip Unpas kemarin fakultas bersama teman-teman dari BEM juga mengadakan donasi, apalagi buat kamu mahasiswa ataupun mahasiswi dari Visip Unpas, terutama di Prodi Ilmu Komunikasi yang mungkin terkena dampak bencana, silakan nanti untuk melaporkan ke fakultas ataupun ke prodi atau ke teman-temannya di Badan Eksekutif Mahasiswa dan himpunannya, karena nanti kita juga akan memberikan donasi dan menyalurkan bantuan ke tempat kamu nanti terkena bencana gitu. Dan menariknya juga tadi saya juga sudah singgung bahwa kita punya mata kuliah pilihan komunikasi krisis dan bencana. Kebetulan Pak Iqbal juga dosen pengampunya. Nah, Putri juga sudah mengambil mata kuliah tersebut. Menyenangkan nggak, pertanyaan saya, belajar komunikasi krisis dan bencana? Kalau buat saya sendiri sih, karena waktu itu terfokus belajarnya itu untuk kasus yang kita strategi komunikasi, kasus Air Asia kalau nggak salah yang bencana pesawat jatuh. Jadi menurut saya itu satu yang kayak emang beneran komunikasi banget. Emang komunikasi tentang bencana dan krisis itu memang pantas untuk dipelajari, dan sebagai orang komunikasi itu emang harusnya paham tentang hal ini gitu, karena selain tentang bencana yang tadi di-mention Pak Iqbal, perusahaan juga bisa mengalami krisis. Kita kan let's say kita kuliah di sini, urusannya untuk pekerjaan selanjutnya kan, untuk misalnya kita pengen kerja di perusahaan atau di mana, pasti akan mengalami krisis, dan pelajaran-pelajaran di situ yang bisa digunakan untuk mengatasi krisis ke depannya. Tadi juga sudah di-mention bahwa bencana itu bukan hanya gempa bumi. Waktu itu kebetulan di mata kuliahnya membahas tentang krisis Air Asia yang pesawatnya terjatuh. Itu juga masih masuk berarti ke dalam kategori bencana. Betul. Terus juga kalau di Kota Bandung kita lihat ya mungkin ada banjir dan juga Bandung Raya lah ada longsor sampai dengan kebakaran. Terakhir di beberapa bulan terakhir ada sering
terjadi kebakaran dan itu juga masih kategori bencana. Betul. Nah, berarti kalau kategorinya bencana, selain pemulihan dan penanggulangan, mitigasinya juga harus siap dong ya Pak ya? Pasti dong. Karena gini ya bencana itu sesuatu yang tidak kita bisa tampilkan gitu ya, tidak bisa kita hindari gitu. Apapun ibaratnya kita itu di era masyarakat yang penuh resiko gitu. Karena perkembangan teknologi, dikiranya apakah yang namanya HP ini sesuatu produk teknologi modern saat ini tidak menimbulkan resiko ke depannya. Bisa saja nanti itu sinyalnya mengganggu otak kita dan lain halnya gitu ya. Dan hal-hal yang tersebut itu yang akhirnya harus kita pahami dan pelajari. Terlebih misalnya setiap potensi bencana yang ada, yang paling utama adalah kita harus memahami, kita harus bisa mengidentifikasi kita itu tinggal berada di wilayah yang risiko bencananya seperti apa sih. Nah, teman-teman juga harus bisa mengetahuinya. Sekarang BNPB itu punya aplikasi namanya Inaris ya. Silakan teman-teman bisa download Inaris, personalnya ya, Inaris. Nanti mungkin tim bisa mengecek linknya atau misalnya apanya, gambarnya ya. Tolong ditampilkan ya biar kerja editornya. Inaris itu salah satu aplikasi yang dibuat oleh BNPB dan mitra gitu ya, untuk bisa mengetahui kita ini tinggal dengan potensi bencana seperti apa saja. Dan di sana juga kita akan mengetahui apa saja yang harus kita lakukan. Ini contoh saya punya aplikasinya, namanya Inaris ya, Inaris personal. Di sini ada beberapa fitur-fitur yang coveragenya seperti apa. Di sini itu potensi bencananya apa saja, ada longsor, banjir dan lain-lainnya di Inaris itu ada. Nah, nanti di sana kalian bisa mengetahui, dan ketika sudah mengetahui titik bencana itu seperti apa di situ, sudah mengidentifikasi resikonya seperti apa, kita harus pelajari. Nah, yang paling utama sekarang ini yang digembuk-gembukan, yang digelorakan adalah kita harus sudah punya tas siaga bencana. Nah, ini nih. Oh iya. Ya, saya juga masih merasa bahwa ini tuh penting, tas siaga bencana tuh. Jadi segala macam perlengkapan kita ketika terjadi bencana itu harus masuk di tas tersebut. Betul. Dan bahkan ya malah kalau bisa mah sampai surat-surat berharga kayak Betul. kayak sertifikat rumah dan lain sebagainya. Karena kan bikin lagi ribet ya. Yang paling utama khususnya yang ini ya, gempa bumi ya. Nah, kalau kejadian yang saudara-saudara kita di Cianjur itu ketika sudah rata, mencari barang itu pasti lama, belum apa, dan akhirnya menyebabkan kerusakan. Tas siaga bencana itu membantu. Ini memang sudah diproklamirkan juga oleh Badan Pengurangan Risiko Bencana Dunia juga ya, di bawah PBB, dan diadopsi oleh di BNPB, yang isinya adalah memang barang-barang penting dan kit-kit yang menunjang, seperti misalnya senter gitu ya, makanan ringan yang untuk cukup 3 hari, dan fresh money juga penting. Fresh money disimpan di situ juga penting. Takutnya seperti yang terjadi di mana yang terakhir di Jawa itu, saya lupa, yang memang sudah tidak punya apa-apa lagi, mau belanja transaksi ya ATM rusak. Iya, nggak ada listrik dan segala macam. Nggak mungkin kan? Ada Alfamart terus tempelkan kris, nggak ada kan? Karena memang sudah rusak. Yang salah satu alat transaksi yang bisa diterima adalah fresh money, uang tunai. Nah gitu. Dan itu penting itu. Makanya kalau misalnya ya kita tidak pernah tahu, tapi yang paling utama adalah penanggulangan bencana sejak dini dengan meminimalisir risiko bencana, dan agar itu tidak terjadi, siapkan tasnya. Tidak harus tas siaga bencana, ibaratnya teman-teman mana tas yang bisa yang mobilitasnya bisa enakeun lah gitu ya, bisa digendong, bisa apa dan lainnya, ada center, ada apa, kitman, ada apa, P3K dan lain halnya sudah ada. Nah, itu cukup membantu, karena itu yang akhirnya bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Kenapa sertifikat tanah, kenapa ini dan lain halnya, ya kan? Kalau misalnya kakak amit-amit ya, ini kan kenapa bisa yang akhirnya berapa banyak pengungsi yang itu, kalau ternyata desanya hilang, datanya nggak ada, ya dari mana? Iya, ribet juga bikinnya. Dan belum tersistem misalnya. Ya klaim kan kita klaim asuransi kesehatan kan ribet juga. Ya, artinya ternyata data-data itu penting, walaupun era digital ya nggak apa-apa, tapi untuk backup sertifikat rumah, sertifikat tanah dan lain halnya lah ya. Dan tanda pengenal tentunya ya, itu sudah otomatis. Nah, ini berarti
menarik sekali. Saya bahas ini kalau kata bahasa di internet mah daging semua ya. Dan yang paling kita akan hadapi ini adalah berkaitan juga apa yang pernah kita teliti bersama Pak Iqbal, yaitu sesar Lembang. Ya, tadi sudah di spill atau di mention juga gitu. Kalau pemerintah Kota Bandung akan mengkaji terkait sesar Lembang. Padahal beberapa peneliti juga sudah mengkaji dan terus akan kita lihat bahayanya dan dampaknya seperti apa. Mumpung bahasanya mungkin bukan mumpung ya, karena kita berkaca lah dari apa yang sudah terjadi di sesar Cimandiri yang menyebabkan korban sekian banyak tadi. Ini saatnya mungkin masyarakat di yang Bandung Raya yang berkaitan dengan sesar Lembang, kita juga harus tanggap akan hal tersebut. Kalau boleh dikasih tahu apa hasil yang kemarin kita teliti tersebut dan sudah sejauh mana sebenarnya kesiapannya gitu di sesar Lembang ini? Di beberapa, memang sesar Lembang itu melintasi 3 kabupaten ya, 3 kabupaten kota ya, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cimahi ada terdampak sedikit gitu ya. Kabupaten Bandung, Kota Bandung sih nggak dapat, cuman impactnya luar biasa dan kita bahas. Nah, apa yang terjadi di sana, apa yang nanti terjadi di sana Pak, saat ini gitu kacamata masyarakat. Memang tadi saya sudah sampaikan masyarakat itu terpecah 2 gitu ya. Ada yang memang aware tapi apatis. Gitu ya. Itu mah takdir lah, rupa kumaha dan lain halnya. Ini yang ngerinya. Karena memang kita tidak bisa memaksakan masyarakat itu. Masyarakat, tetapi penanggulangan bencana untuk meminimalisir resiko, ya harus peran penting masyarakat. Makanya peran komunitas, peran warga, peran masyarakat di wilayahnya adalah yang terdepan. Ketika bencana terjadi, yang pertama kali itu adalah masyarakat di wilayah tersebut. Kalau tidak ada tongkat komando, karena gini, bantuan pemerintah kan lama. Ada, kalaupun lama prosesnya lama di daerah terus gimana? Ada, tapi mungkin ada waktu kan kayak yang di Cianjur kan tadi akses terputus dan lain halnya. Sedangkan apa yang harus dilakukan ketika terisolir? Apa yang dilakukan? Bagaimana? Belum ada chaos, belum ada kecemasan masyarakat, belum apa dan kalau masyarakat di wilayah tersebut tidak siap, ya luar biasa. Dan masalahnya saya melihat beberapa penelitian dari penelitian terdahulu berkaitan dengan kesiapsiagaan di menghadapi sesar Lembang itu ya, hampir rata-rata masyarakat di sana itu belum siap. Yang terkena dampak dengan risiko yang tinggi ya. Ya. Dan sebenarnya tokoh utama di dalam keluarga ketika terjadi bencana adalah ibu, istri, mama dan lain halnya. Takut calon ibu. Kenapa? Mohon maaf. Kalau di Cianjur itu yang banyaknya itu yang ibu rumah tangga dan anak-anak. Yang terkena dampak. Karena mereka nggak tahu harus ngapain, bener nggak? Kalau ada peran serta ibu, ya dia adalah sebagai decision maker. Kalau jangan salah ya, rajanya dan ratunya di rumah itu adalah istri. Bukan bapaknya, bukan suaminya. Karena dia adalah dirijennya. Dia yang mengatur harus kayak gimana. Nah, membangun kesadaran tentang bencana itu masuknya dari situ. Sehingga dia yang mengatur keseluruhannya. Si anak harus ngapain, si bapaknya harus ngapain. Yang harus ditekankan, dibuat kesadaran itu yang pertama dulu adalah ibunya dulu. Istrinya dulu. Karena dia adalah menurut banyak penelitian adalah tongkatnya untuk kesadaran bencana di wilayah tersebut. Nah, untuk membangun kesadaran itu tentunya harus membutuhkan proses. Nah, proses itu tidak bisa sekali 2 kali, harus sustain, harus berkelanjutan. Nah, proses berkelanjutan itu kadang-kadang terbenturnya dengan dana. Masalahnya dana itu sebenarnya kalau memang sudah dialokasikan dengan baik dan didistribusikan dengan sempurna juga harusnya bisa. Saya pikir pemerintah kita orang-orang hebat semua dan dibantu oleh para akademisi, peneliti dan juga lembaga-lembaga lain yang bisa menguatkan ini agar mengurangi resiko bencana khususnya gempa bumi sesar Lembang. Dan mudah-mudahan sih yang terjadi ya kita hanya bisa mempersiapkan diri saja. Karena
potensinya tidak jauh berbeda dengan Cimandiri gitu. Potensinya tidak jauh berbeda. Walaupun misalnya hanya di ujung ya, dari jalur-jalur kayak mungkin Tebing Keraton itu sisa-sisa purbanya ya, patahan purbanya itu Tebing Keraton, Batu Kuda dan lain hal itu tuh patahan yang memang sudah ada sejak ratus tahun sampai ribuan tahun yang lalu yang mungkin akan terjadi lagi. Dan nanti itu seperti apa ya, we never know. Ya, kita hanya bisa mempersiapkan, meminimalisir risiko bencana. Salah satunya adalah mengupayakan kesadaran kita, kapasitas kita mengenai kemampuan kita menghadapi bencana, dan kita itu terjadi apa yang harus lakukan. Kalau misalnya memindahkan rumah di jalur kawasan Sesar Lembang kayaknya sudah nggak mungkin, karena yang munculnya adalah nanti konflik sosial dan konflik politik di dalamnya. Kalau masyarakat suruh pindah pasti nggak mau nggak? Iya, benar juga sih ya. Jadi bukan sebuah solusi. Bukan solusi. Disuruh mindahin masyarakat yang udah puluhan tahun di situ. Bahkan nanti yang nganggap wah pemerintah menggusur kami. Tapi umur dari sesar itu sendiri mempengaruhi nggak untuk energi yang akan dikeluarkan, Pak? Tidak bisa dimentukan. Saya masih baca-baca gitu. Penentuan skala Richter itu tidak bisa ditentukan dari umurnya. Segimana moodnya aja mungkin si gempa bumi itu mau kayak gimana. Bahkan tadi Pak Iqbal sempat bicara di off air juga sama saya, Tangkuban Parahu itu gunung Merapi yang masih aktif juga. Iya. Dan itu juga ya, kalau kita punya waspada kebencanaan juga terkait gunung jangan cuma Sesar Lembang. Jangan Sesar Lembang gitu. Dan ini juga yang masih dalam kajian. Ya karena kita itu danau purba ya. Bandung Raya itu danau purba. Yang perlu kajian ya, saya disclaimer dulu. Ini harus perlu kajian ulang. Saya pernah membaca ya sebuah artikel atau sebuah berita bahwa Bandung pun ketika nanti akan bisa mengalami likuifasi seperti yang di Palu. Ini disclaimer ya. Maksudnya disclaimer tuh ada artikel dan ini perlu dipengkajian oleh para ahli-ahli geologi lagi. Ya bukannya menakutkan, tapi kita harus mempersiapkan. Intinya gitu kan. Kalaupun terjadi ya umur kita itu memang sudah ada yang mengatur. Tapi kita diberikan anugerah untuk berpikir salah satunya adalah ikhtiar untuk mengurangi risiko bencana itu. Keren. Itu yang sebenarnya pengen saya simpulkan juga gitu. Jadi bukannya kita pasrah dengan bencana, tapi setidaknya kita berusaha untuk memitigasi tadi, mengurangi risiko dari bencana. Terakhir sebelum kita tutup podcast ini, teman-teman mungkin apa yang ingin kita simpulkan atau ingin kita bahas lebih lanjut lagi. Kalau dari Putri kira-kira apa nih, dapat pencerahan yang luar biasa kan selain luar dari biasa banget kuliah tadi. Iya, apalagi tadi yang kayak Pak Fadri bilang bahwa obrolan kita isinya daging semua gitu. Terus tadi sempat di-mention juga bahwa tongkat dari mitigasi bencana di rumah itu terus seorang ibu gitu. Jadi kayak ngena juga gitu bahwa pengetahuan tentang mitigasi bencana juga penting, apalagi untuk seorang perempuan yang akan menjadi ibu ke depannya. Kudu disiapin berarti ya. Kalau dari Pak Iqbal, apa nih terakhir yang bisa kita simpulkan dari obrolan ini? Iya, intinya kita harus bisa siap siaga apapun yang terjadi. Salah satunya adalah literasi kebencanaan yang paling penting. Melek bencana sejak dini lebih penting daripada mata kita nggak melek-melek. Itu aja. Oke, dan terakhir saya juga mau mengingatkan bahwa untuk teman-teman ya Civitas Akademika yang ada di Visip Unpas, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi, jika kalian terkena langsung dampak bencana gempa yang ada di Cianjur, itu silakan bisa DM di Instagram Visip Unpas ataupun bisa DM ke Ilkom Unpas ya, semuanya ada di sini. Nanti insya Allah tentunya kami juga sudah menggalang donasi, ada infak center bersama Badan Eksekutif Mahasiswa di beberapa titik yang ada di kampus kita tercinta yang ada di Visip Unpas. Ini titik-titiknya, silahkan editor ya biar kamu bekerja lagi. Ya, nanti silahkan mendonasikan juga dan insya Allah akan segera kita salurkan dan tentunya akan kita bantu para korban yang terkena dampak bencana gempa yang ada di Cianjur. Sekali lagi mewakili Prodi Ilmu Komunikasi dan seluruh Civitas Akademika yang ada di Visip Unpas, kami turut berduka dan tentunya ingin menyampaikan bahwa
tentunya bencana itu bisa terjadi kapan saja dan tidak mengenal waktu, tapi kita harus dan wajib untuk mempersiapkannya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di podcast Passion episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.